Mak, Tono pulang, Mak. Teman-teman, sini masuk teman-teman. Wah, rumah kamu besar juga ya, Ton. Besar? Perasaan kamar mandiku lebih besar deh daripada rumahnya ini. Ya jangan disamain dong, Put. Kamu kan sultan, beda sama kita yang rakyat biasa doang. Ya ampun, Ton, hebat banget ya orang tuamu bisa beli rumah yang segede ini, Ton. Ini mah rumah peninggalannya kakekku. Bapakku mana bisa beli rumah kayak gini sekarang? Oh. Tono. Kamu ini kemarin makan mie, kenapa piringnya didiamin di kamar? Kenapa nggak langsung dibawa ke dapur sama dicuci sih? Males banget ya kamu, Tono. Ma, ada teman-temanku, Ma. Ya ampun, maaf loh Tante nggak ngeliat ada kalian di sini. Maaf ya Tante marah-marah sama Tono. Nggak apa-apa Tante. Tononya males banget ya Tante. Marahin aja Tante, nggak apa-apa kok Tante. Putri. Tuh, teman-teman kamu aja tahu kamu itu males loh, Tono. Naruh piring aja males sekali loh kamu. Iya loh, Ton. Padahal kan tinggal masukin aja ke dishwasher. Terus langsung otomatis kecuci deh piringnya. Apa? Di washer? Apaan itu? Emang ada ya alat yang bisa nyuci piring otomatis? Ada. Aku di rumah pakai itu kok. Kalian nggak pakai itu di dapur kalian? Oh, masa kalian nggak tahu sih? Jadi dishwasher itu kalian tinggal masukin aja piringnya ke alatnya itu. Terus tinggal pencet-pencet, otomatis dia langsung kecuci piringnya. Kamu itu ngomongin alat apa sih, Tono? Ya sama, dia itu sultan. Jadi alatnya pasti aneh-aneh di rumahnya. Tunggu deh, aku bakal suruh bodyguardku buat beliin. Biar kalian bisa lihat alatnya kayak gimana. Apa dia bilang, Tono? Beliin? Dia mau beliin alatnya sekarang? Kayaknya sih, Mak. Kita yang mau dibeliin. Iya, Mak. Udah, Mak, diam aja ya, Mak. Dia ini sultan, jadi dia emang biasa beliin barang-barang aneh buat rakyat jelata kayak kita, Mak. Wah, dibeliin dishwasher loh, ya ampun. Makasih ya, Nak. Baik sekali loh kamu. Iya, sama-sama, Tante. Ini beneran bisa nyuci otomatis? Bener, Tante. Jadi nanti Tante tinggal masukin piring kotornya, terus masukin sabun khususnya, terus tinggal pencet-pencet dikit, udah deh, langsung otomatis kecuci piring-piringnya, Tante. Tante coba ya, Nak. Tono, cepat masukin itu piring kotornya. Oke, Mak. Terus sekarang tinggal dipencet-pencet aja, Tante. Oke. Wah, langsung kecuci loh. Ya ampun, canggih sekali loh ini. Ya ampun, mau juga. Iya, nanti gue bakal beliin kok, Sar. Loh, kok mati listriknya? Daya listrik di sini berapa ya, Tante? 1.300. Wah, kurang, Tante. Daya listriknya minimal harus 10.000 ke atas. Kalau cuma 1.300, itu kurang, Tante. Lah, terus ini Tante nggak bisa pakai di washernya? Gak bisa, Tante. Harus naikin daya dulu, baru bisa dipakai di washernya. Sekarang dijadiin pajangan aja dulu ya, Tante. Nanti kalau Tante udah naikin daya listriknya Tante, baru deh bisa dipakai di washernya. Rugi dong, ya. Yes, gimana ini sekarang? Masa aku nggak ikut ujian kelulusan sih? Yes, kalau aku nggak ikut, aku bisa nggak lulus dari SD negeri swasta. Yes, aku harus balik ke aula sekarang. Tapi nanti kalau ketemu Kayla lagi gimana? Yes, nggak apa-apa lah. Daripada aku nggak lulus dari SD negeri swasta. Yes. Akhirnya selesai juga ya ujiannya. Gila, susah banget gak sih tadi soalnya? Iya tapi untungnya aku bisa jawab sih tadi semuanya. Baik anak-anak, sekian ujian kelulusan pada hari ini. Ibu harap kalian semua bisa lulus dari SD negeri swasta. Terus Feli gimana ya? Tadi kan dia tiba-tiba keluar dari aula. Iya, dari tadi dia lo belum balik. Kenapa sih dia tiba-tiba keluar dari aula? Katanya ngeliat Kayla. Padahal kan Kayla udah meninggal. Apa jangan-jangan Feli didatengin ya sama arwahnya Kayla? Bisa jadi sih. Kayla pasti masih dendam banget sama Feli. Makanya Kayla gangguin Feli pas ujian tadi. Kalian ini bisa aja ya. Tapi mungkin aja sih ini karma buat Feli. Soalnya dia kan sering banget gangguin orang-orang. Bunuh. Itu Feli. Ternyata dia masih di sekolah. Ya ampun Feli. Kenapa kamu baru balik ke sini? Ujian kelulusan ini sudah selesai. Cuman kamu saja yang tidak mengumpulkan ujian pada hari ini.
Bu, tadi saya ngeliat Kayla di sini, Bu. Makanya saya takut sekali, Bu. Dan saya nggak berani buat balik ke sini. Ibu ngerti kan maksud saya, Bu? Ibu ngerti? Kamu kira ibu bakal percaya dengan omong kosong kamu? Kamu kira ibu bakal percaya dengan bualan kamu itu? Bu, saya nggak bohong, Bu. Saya beneran ngeliat Kayla, Bu. Ibu harus percaya sama saya. Enggak, ibu tidak percaya dengan kamu, Feli. Kamu itu sudah sering sekali berbohong. Pasti kamu tidak bisa menjawab soal ujiannya, kan, Feli? Makanya kamu membuat masalah, kan, tadi? Saya beneran ngeliat Kayla, Bu. Ibu harus percaya sama saya, Bu. Ibu harus percaya sama saya. Jangan bohong, Feli. Ujian kelulusan ini sangat penting sekali, Feli. Bisa-bisanya kamu tidak ikut ujian dengan alasan melihat Kayla. Kamu kira ibu bakal percaya? Feli, kalau kamu tidak ikut ujian hari ini, kamu terancam tidak lulus dari SD negeri swasta. Selama 20 tahun ibu mengajar di SD negeri swasta, baru kamu saja murid yang sangat susah sekali diaturnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Feli. Bu, saya harus lulus, Bu, dari SD negeri swasta. Saya harus lulus dari sekolah ini, Bu. Ibu harus bantu saya, Bu. Ibu harus bantu saya. Ibu sudah sering sekali membantu kamu, Feli. Tahun lalu saja, ibu sudah membantu kamu untuk naik ke kelas 6. Tapi sekarang, hanya dinas pendidikan yang bisa memutuskan kamu untuk lanjut ke SMP atau tidak. Ibu sedang banyak urusan. Ibu harus pergi sekarang juga. Besok kamu harus cari ibu bersama dengan bapakmu di ruang kepala sekolah. Benar. Kasian deh, nggak bisa lulus SD. Fix, ini karma. Iya benar. Dulu gangguin Kayla. Sekarang malah digangguin sama Kayla. Diam kalian. Vel, semoga kamu sadar ya sama kesalahanmu sekarang. Aku harap kamu bisa tobat, Vel. Kamu itu udah benar-benar jahat soalnya. Diam kalian. Gak usah seramain aku. Aku itu beneran lihat Kayla. Pesta ini resmi dihentikan. Karena adik ini tidak bisa membayar pesta ini. Pestanya gagal. Apaan sih, Feli? Malu-maluin aja deh. Tadi padahal dia udah ngejek kita banget kan? Sekarang dia gak bisa bayar pestanya. Malu-maluin deh, Feli. Mbak, ini harus banget ya pestanya diberhentiin. Saya jadi malu banget, Mbak. Ya karena kamu emang malu-maluin. Bikin pesta mewah-mewah, tapi kamu gak bisa bayar. Feli pakai kartu orang. Langsung kena karma lagi ya si Feli. Rasain tuh, Fel. Ini karma karena kamu udah jahat tadi. Mbak gak bisa apa lanjutin pestanya. Saya udah bayar DP 10% loh, Mbak. Dia emang udah bayar. Tapi kartu ini ternyata bukan atas nama kamu kan? Ini kartu orang kan? Ampun, Feli. Pantesan aja dia bisa kaya dalam semalam. Atau diri banget ya si Feli. Kartu ini sudah diblokir oleh pemilik aslinya. Setelah saya telepon pemilik aslinya, katanya kamu sudah menggunakan kartu ini sangat banyak. Makanya diblokir oleh pemilik aslinya. Ternyata kamu gak bisa bayar ya, Dek. Padahal kamu udah buat pesta semewah ini. Saya gak mau tahu ya. Kamu harus tanggung jawab membayar pesta mewah ini. Gimana nih sekarang nasibnya Feli? Iya, penasaran banget aku. Dia kan udah gak bisa bayar soalnya. Mampus tuh kamu, Fel. Siapa suruh kamu ngejek-ngejek kita tadi, Fel? Emangnya berapa yang harus saya bayar untuk pesta mewah ini? 1.250.000.000. Kamu belum bayar lagi segitu. Ya ampun, banyak banget. Mana bisa dia bayar segitu? Saya nggak punya uang segitu, Mbak.
Saya nggak bisa bayar segitu. Padahal gayanya sultan banget. Ternyata nggak bisa bayar ya kamu. Kasihan deh Feli. Iya langsung kena karma ya dia nggak bisa bayar pesta mewahnya. Karena kamu nggak bisa bayar pesta mewahnya ini, kamu harus kerja di sini tanpa dibayar sepeser pun. Kasian deh harus kerja di sini. Siapa suruh so gaya banget bikin pesta mewah kayak gini? Ternyata nggak bisa bayar deh. Saya nggak mau kerja kayak gini. Ini kan kerja murahan. Saya ini sultan, Mbak. Saya ini sultan. Kalau kamu nggak mau, saya bakal laporin kamu ke polisi. Jadi kamu mau yang mana? Kamu kerja di sini atau kamu hidup di penjara? Kerja di sini. Kamu harus lunasin pesta mewah ini. Kamu harus kerja mulai dari sekarang. Nih, beresin pesta mewah kamu. Put, kamu gak mau bantu Feli, Put? Enggak. Dia itu harus bertanggung jawab sama apa yang dia udah lakuin. Kasihan deh Feli. Kenapa jadi kayak gini sih? Nyonya, mulai hari ini saya ingin berhenti bekerja dari rumah ini. Kok kayak gitu Mbak? Ada apa Mbak? Tiba-tiba sekali loh. Saya udah gak betah bekerja di sini Nyonya. Di sini saya tidak diperlakukan seperti ART biasanya. Maksudnya Mbak? Nyonya gak pernah ngasih saya kerjaan di sini. Saya cuma disuruh rebahan dan males-malesan setiap hari. Terus gaji juga dikasih setiap hari. Mana di atas UMR lagi. Saya nggak bisa diginiin terus, Nyonya. Terus kamu maunya kayak gimana, Mbak? Masa karena itu aja kamu mau berhenti sih dari rumah ini? Karena gitu aja. Nyonya sudah melukai martabat saya sebagai seorang ART. Harusnya Nyonya itu nyuruh-nyuruh saya, marahin saya, dan kasih saya gaji itu setiap bulan, Nyonya. Jangan setiap hari. Dan juga jangan banyak-banyak, Nyonya. UMR saja harusnya sudah cukup, Nyonya. Kalau kayak gitu gimana caranya saya ngabisin duit saya, Mbak? Duit saya itu udah kebanyakan loh, Mbak. Makanya saya ngasih gaji kamu di atas UMR, Mbak. Ya itu masalahnya Nyonya, bukan masalah saya. Lagian kalau gajinya di atas UMR lebih dikit, itu nggak apa-apa Nyonya. Tapi masalahnya ini lebihnya banyak. UMR di kota ini aja 3 juta loh Nyonya. Tapi Nyonya ngasih saya gaji 3 miliar Nyonya. Itu sangat tidak masuk akal loh Nyonya. Jadi kamu mau gajinya 3 juta aja? Iya Nyonya, saya nggak mau gaji 3 miliar. Gimana ya Mbak? Sepertinya nggak bisa Mbak. Saya tuh perlu ngeluarin duit yang sangat banyak banget setiap hari Mbak. Ya udah Nyonya, kalau begitu saya ingin berhenti bekerja sekarang juga di rumah ini. Saya benar-benar tidak dihargai di sini Nyonya. Ya udah, kalau kamu emang mau berhenti kerja dari rumah ini, kamu harus menerima pesangon dari saya. Pesangon? Iya. Kalau berhenti bekerja biasanya dapat pesangon kan, Mbak? Jadi saya bakal kasih kamu pesangon dan kamu harus terima pesangon.